Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ridonia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di mana terdapat beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunikatif pada materi prosedur teks di kelas 5. Dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran di video ini yaitu metode berbasis masalah. Di mana dalam metode pembelajaran berbasis masalah sudah mencakup beberapa aspek dalam pendekatan komunikatif, yaitu yang pertama percakapan, diskusi, presentasi, dan keterampilan menulis. Dalam video ini, pada pembelajaran inti, guru memberikan bahan bacaan dan LKPD kepada siswa. Kemudian, guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang bagaimana cara membuat amplop ucapan. Pada saat yang bersamaan, guru memberikan penjelasan kepada siswa dan memberikan tayangan video tutorial kepada siswa. Dan siswa membuat amplop ucapan sembari menonton video. Selesai membuat amplop ucapan, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKPD kelompok. Setelah siswa mendiskusikan LKPD kelompok, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pendekatan komunikatif ini dapat kita gunakan di kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pendekatan komunikatif ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan menulis siswa. Demikian penjelasan dari saya tentang pendekatan yang digunakan dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Widayati. Dalam video tersebut, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pengalaman nyata untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan bahasa Indonesia. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dalam situasi nyata. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Langkah-langkah penggunaan pendekatan. Yang pertama, perencanaan pengalaman, yaitu guru merencanakan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, seperti menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi atau melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kedua, pengalaman langsung, yaitu siswa terlibat dalam pengalaman langsung seperti menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadi, melakukan wawancara dengan narasumber, membuat laporan tentang kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya, bermain peran dalam situasi nyata. Yang ketiga, refleksi dan diskusi, yaitu siswa melakukan refleksi dan diskusi tentang pengalaman yang telah mereka alami untuk memperoleh pengalaman yang lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Yang keempat, penerapan pengetahuan, yaitu siswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam situasi nyata, seperti menulis artikel atau membuat presentasi.
Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dapat diterapkan pada kelas 3 sampai kelas 6 SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Karena pada tingkat ini siswa sudah memiliki kemampuan dasar bahasa Indonesia dan dapat terlibat dalam pengalaman yang lebih kompleks. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan: kelas 3 menulis cerita tentang pengalaman pribadi, membuat laporan tentang kegiatan sekolah. Kelas 4, melakukan wawancara dengan narasumber, membuat presentasi tentang topik yang relevan. Kelas 5, menulis artikel tentang topik yang relevan, membuat debat tentang isu yang aktual. Kelas 6, membuat proyek multimedia tentang bahasa Indonesia, melakukan simulasi wawancara kerja. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia secara efektif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Azizah dari Universitas Terbuka Pokjar Blitang, Sumatera Selatan. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan whole language, yang dimana pendekatan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran ini adalah pendekatan berbasis interaksi dan eksplorasi, khususnya pendekatan kontekstual serta komunikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif, memahami materi dengan lebih menyenangkan, dan menggabungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pendekatan yang digunakan dalam pendekatan whole language adalah yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dengan komunikasi langsung dan interaksi. Siswa lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Kemudian manfaat yang kedua, membuat pembelajaran lebih kontekstual. Maksudnya, pelajaran tidak hanya teori tetapi juga bisa dipraktikkan dengan contoh yang relevan bagi siswa. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa. Misalnya, dengan membuat pantun, siswa diajak untuk berpikir kreatif dalam menyusun kata-kata. Manfaat yang keempat, membantu pemahaman yang lebih dalam. Dengan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat lebih memahami materi yang dijabarkan. Untuk selanjutnya, langkah apa saja yang dapat kita gunakan dalam pendekatan whole language ini? Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, membuka pelajaran dengan sapaan dan doa. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh semangat. Bisa kita lihat dari video kita di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Langkah yang kedua, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru berbicara tentang kartun dan acara TV yang disukai siswa sebelum masuk ke materi pantun. Langkah yang ketiga, memberikan contoh dan penjelasan. Misalnya, guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi bisa memberikan contoh pantun dan cara membuatnya. Berikut adalah contoh cara guru melakukan langkah yang ketiga. Tidak cari yang lain, nyawa dan badan saya serahkan. Nyawa dan badan saya serahkan. Oke, seperti itu. Coba Ibu mau tanya, ini garis ini namanya tadi apa? Sampiran. Nah, berarti isinya yang 3 dan 4. Langkah yang keempat, mempraktikkan bersama siswa. Siswa diajak untuk membuat pantun mereka sendiri dan membacakan di depan kelas. Kemudian, langkah yang kelima, memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah agar siswa lebih terbiasa dan memahami konsep pantun lebih baik lagi.
Itu tadi merupakan 5 langkah dalam pendekatan world language yang dapat kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh guru. Pendekatan world language ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, khususnya di kelas 3 hingga kelas 6. Karena pada tingkat ini, anak-anak sudah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis serta mulai belajar menyusun kata-kata secara kreatif. Dengan metode seperti ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Sangat efektif untuk membuat siswa lebih tertarik dalam memahami pantun dan seni berbahasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pendekatan kooperatif. Pendekatan ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Inquiry atau inquiry learning. Itu pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses mencari tahu, bertanya, menyelidiki, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Selanjutnya, manfaat pendekatan kooperatif dan inquiry, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial siswa. Kedua, mendorong kerjasama tim dan tanggung jawab bersama. Ketiga, mengembangkan pemahaman konsep melalui diskusi. Keempat, melatih berpikir kritis dan analisis. Yang kelima, menumbuhkan rasa ingin tahu. Keenam, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif dan inquiry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, seperti yang kita lihat di video, pada bagian pendahuluan, guru memberikan apersepsi berupa ada yang tahu bagaimana membuat kue bolu. Lalu guru memancing siswa untuk memahami materi apa yang akan disampaikan dengan bertanya lagi, kalau kita lihat teks cara membuat kue bolu di sana ada apa saja? Siswa menjawab di sana ada langkah-langkah dan cara serta alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kue bolu. Lalu siswa diminta menyebutkan kira-kira kita akan belajar tentang apa hari ini. Siswa menjawab kita akan belajar mengenai teks prosedur. Pada bagian inti pembelajaran, ini guru menampilkan teks prosedur di layar proyektor ya, seperti yang kita lihat. Lalu meminta siswa menganalisis ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya meminta siswa untuk menganalisis struktur dari teks prosedur yang memuat tujuan dari teks prosedur, langkah-langkah pembuatan teks prosedur, dan kesimpulan yang berupa manfaat dari pembuatan teks prosedur. Kegiatan inti dilanjutkan dengan meminta siswa berdiskusi membuat teks prosedur dengan tema yang sudah ditentukan. Lalu siswa diminta mempresentasikan hasil dari diskusi peserta didik, sebagaimana yang kita lihat dalam video ya. Setelah seluruh kelompok diskusi peserta didik selesai mempresentasikan hasil mereka, guru mengumumkan kelompok terbaik dari hasil presentasi peserta didik. Pada bagian penutup selanjutnya, yaitu pada bagian penutup, guru memberikan penguatan materi. Selanjutnya meminta siswa membuat kesimpulan mandiri tentang materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru membuat penguatan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari.